Oke semuanya, kembali lagi bersama Pras TV. Nah, di video kali ini Mimin akan melanjutkan spoiler Saulen. Mimin mau menegaskan sekali lagi, ini merupakan spoiler ya guys ya. Jika kalian ada yang bertanya, bang kenapa videonya kok diulang-ulang? Nah, untuk videonya ini hanya footage dan memang belum keluar dari pihak studionya. Oke, let's go. Sebelumnya kita telah melihat bagaimana Sigo Tangsan mengatakan bahwa kekuatan utama untuk melawan Kekaisaran Roh adalah Daimubai dan kawan-kawan lainnya. Nah, sebelum masuk ke spoiler terbarunya, kita intro dulu cuy. Oke, langsung saja masuk ke pembahasannya. Setelah Dewa Laut Tangsan mengatakan itu, Mang Hongjun melompat gembira. Ia sangat bersemangat ingin bertarung karena semua dari ketujuh monster Shrek telah menjadi Doulo. Kemudian Daimubai dan yang lainnya segera duduk dan mengeluarkan cincin roh pemberian dewa itu dan mulai menyerapnya. Hanya Xiaowu seorang yang duduk dan memeluk Dewa Laut Tangsan karena tidak mendapatkan hadiah sebuah cincin roh. Dengan adanya energi dari kekuatan Dewa Laut, kekuatan ketujuh monster Shrek telah mencapai puncak. Bahkan Xiaowu juga telah memasuki level 90 setelah mendapatkan hadiah 10 level karena menemani si god baru mendapatkan warisannya. Lalu Xiaowu berkata kepada Dewa Laut Tangsan, "Kak, bukankah kau telah berjanji kepada aku bahwa kau tidak akan pernah meninggalkan aku? Sekarang kau telah menjadi dewa, aku hanya takut saat kau berhadapan dengan Kenshu nantinya." Xiaowu tentu saja tahu apa yang Tangsan lakukan nantinya, yaitu berhadapan dengan sesama level dewa Kenshu. Pertempuran ini jelas tidak bisa dihindarkan. Mungkin teman-teman yang lainnya bisa tidak mengkhawatirkan Dewa Laut Tangsan, karena mereka tahu kekuatan Dewa Laut Tangsan sedikit lebih unggul dari Dewa Malaikat Kenshu. Tetapi bagaimana dengan Xiaowu yang tidak mengkhawatirkan Dewa Laut Tangsan sebagai kekasihnya? Setelah Xiaowu berkata seperti itu, Dewa Laut Tangsan segera menghibur Xiaowu dengan membawa Xiaowu pergi terbang mengitari Pulau Dewa Laut. Dengan melihat Dewa Laut Tangsan terbang, ketujuh Doulo pemegang pilar yang dipimpin oleh Doulo Naga Laut membungkuk secara bersamaan. Dewa Laut Tangsan melambaikan tangannya ke arah ketujuh Doulo. Tangsan berkata kepada ketujuh Doulo pemegang pilar, "Senior, kalian tidak perlu terlalu sopan kepadaku. Aku masihlah Tangsan sebelumnya. Kalian bisa memanggil namaku ketika orang luar tidak ada." Tangsan juga sedih atas kematian Boseishi. Namun setelah apa yang telah dijelaskan oleh si god sebelumnya, mungkin saat ini Boseishi telah memiliki akhir yang baik, tinggal bersama orang yang dicintainya di dunia surgawi itu. Kemudian Dewa Laut Tangsan berpesan kepada ketujuh Doulo pemegang pilar bahwa ia akan segera menerima tantangan dari Dewa Malaikat Kenshu setelah mengajak Xiaowu untuk pergi berkeliling dan meminta agar mengawasi teman-teman yang lainnya yang sedang menyerap cincin roh pemberian dewa tersebut. Pulau Dewa Laut ini akan sangat bergantung pada tujuh Doulo pemegang pilar di masa depan. Dan setelah Imam Besar Boseishi mati, Tangsan menunjuk Doulo Naga Laut sebagai Imam Besar selanjutnya. Mendengar perkataan Dewa Laut Tangsan, Doulo Naga Laut terkejut dan melirik teman-teman Dewa Laut Tangsan yang saat ini sedang menyerap cincin roh.
Dulu naga laut tahu bahwa setelah Daimubai dan lainnya berhasil menyerap cincin roh, kekuatan mereka mungkin tidak akan lebih lemah dari ketujuh Dolo pemegang pilar. Dan mereka juga pastinya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Dewa Laut Tangsan. Ia masih tidak mengerti mengapa Dewa Laut Tangsan membiarkannya untuk menjadi imam besar Pulau Dewa Laut ini selanjutnya. Dewa Laut Tangsan tersenyum dengan apa yang dipikirkan oleh senior Dolo Naga Laut. Namun tentunya Dewa Laut Tangsan tahu karakter dari semua saudaranya ini. Mereka tidak bisa terikat satu tempat, melainkan suka mengembara. Maka dari itu, Dewa Laut Tangsan tidak membiarkan salah satu temannya menjadi imam besar di Pulau Dewa Laut ini. Lalu setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Dewa Laut Tangsan, ketujuh Dolo langsung membungkuk sambil berbicara secara serempak. Kami menerima keputusan Tuan Dewa Laut. Dewa Laut Tangsan tersenyum sedikit. Kemudian Dewa Laut Tangsan pergi dan membawa Xiaowu terbang ke langit dengan menggunakan 8 sayap laba-labanya di punggung Dewa Laut Tangsan. Pada saat terbang bersama, Dewa Laut Tangsan mengatakan tak lama lagi ia akan menikahi Xiaowu dan akan pergi kemanapun yang Xiaowu mau. Pada saat Dewa Laut Tangsan menyebutkan tentang pernikahan, pipi Xiaowu langsung memerah dan ia mulai bersandar di dada Dewa Laut Tangsan sambil mengatakan, "Walaupun sekarang kita belum menikah, aku telah merasa sekarang hampir menjadi istrimu." Seketika Dewa Laut Tangsan tertawa terbahak-bahak. Ya, itu tentu saja. Kemudian setelah terbang yang cukup lama, Dewa Laut Tangsan dan Xiaowu pergi ke pantai, tempat di mana Dewa Malaikat Qianlong menunggu. Ketika mereka hampir sampai di bibir pantai, Dewa Laut Tangsan menyarankan Xiaowu agar menonton pertarungan dari kejauhan saja. Di lautan merupakan domain dari Dewa Laut Tangsan, dan jika pertarungan ini berada di dekat pantai, maka Dewa Laut Tangsan yakin akan memenangkan pertarungan ini. Dewa Malaikat Qianlong setelah melihat ada energi murni dari Dewa Laut Tangsan, ia terbang menggunakan Angelic Raiment. Kini kekuatan Dewa Malaikat Qianlong lebih murni daripada sebelumnya. Dari arah kejauhan, Dewa Malaikat Qianlong melihat Dewa Laut Tangsan menundukkan kepalanya sambil mencium gadis cantik yaitu Xiaowu. Melihat itu, ada semacam perasaan yang belum pernah terjadi melonjak di dalam hati Dewa Malaikat Qianlong, yaitu perasaan kecemburuan. Perasaan cemburu itu berubah menjadi rasa marah yang sangat membara dan menggenggam pedang malaikat sekuat tenaga. Pertempuran perdana antar dewa pun akan terjadi. Kemudian terdengar suara teriakan dari mulut Dewa Malaikat Qianlong, sehingga muncul energi malaikat emas yang menyebar. Dengan cepat Dewa Malaikat Qianlong menggunakan pedangnya mengarah ke Dewa Laut Tangsan. Saat mencium Xiaowu, Dewa Laut Tangsan merasakan adanya ancaman besar yang datang. Dengan menembus dingin, Dewa Laut Tangsan langsung memasukkan Xiaowu ke tali pinggang penyimpanannya. Karena itu adalah satu-satunya tempat yang paling aman sehingga Dewa Malaikat Qianlong tidak dapat membahayakan Xiaowu. Menggerakkan tangan kanan di dahinya, Trisula muncul di telapak tangan Dewa Laut Tangsan yang entah dari mana datangnya. Cahaya biru keemasan yang kuat meledak. Indra surgawi Dewa Laut Tangsan meluncur seperti gelombang yang mengamuk. Dengan kuat memaksa indra surgawi Dewa Malaikat Qianlong keluar dari jangkauan lautan. Sebagai Sigot, Tangsan adalah pelindung lautan, dan Tangsan tidak akan membiarkan indra surgawi Qianlong membahayakan makhluk di dalamnya.
Selanjutnya tatapan Dewa Malaikat Kyorenshu berfokus ke Dewa Laut Tangsan dan perlahan-lahan mundur. Karena ia tahu ini adalah domain dari Dewa Laut dan ini tidak menguntungkannya. Sebelum bertarung, Dewa Malaikat Kyorenshu tidak hanya meningkatkan kemampuannya, akan tetapi juga memikirkan bagaimana ia akan melawan Dewa Laut Tangsan nantinya. Dengan cara melihat bagaimana pertempuran mereka sebelum Dewa Laut Tangsan menjadi dewa. Dewa Malaikat Kyorenshu jauh lebih tua dari Dewa Laut Tangsan. Namun dari segi pengalaman bertempur, Dewa Laut Tangsan lebih unggul. Karena satu alasannya, Dewa Laut tahu menggunakan semua keunggulannya dan tidak menyerang secara angkuh dan membabi buta. Apalagi saat ini mereka telah sama-sama memasuki tahap dewa. Untuk mengalahkan Dewa Laut Tangsan bahkan lebih sulit daripada sebelumnya. Satu-satunya keuntungan Dewa Malaikat Kyorenshu sekarang adalah dia hanya lebih awal dari Dewa Laut Tangsan memasuki tahap dewa dan memiliki pemahaman yang lebih dari Dewa Laut Tangsan. Kemudian dengan melihat Dewa Malaikat Kyorenshu mundur, Dewa Laut Tangsan tersenyum tipis. Sepertinya Dewa Malaikat memang telah mempelajari sesuatu. Akan tetapi, apakah Dewa Laut Tangsan tidak bisa menarik kekuatan samudera menjauh dari lautan? Laut menutupi 4/5 dari permukaan bumi, dan Tangsan sebagai Dewa Laut, ia bisa mencapainya di sudut bumi manapun. Dewa Laut Tangsan tidak mengejar Dewa Malaikat Kyorenshu. Sambil memegang Trisula, Dewa Laut Tangsan meledakkan energi besar dari dalam tubuhnya. Sama seperti Dewa Laut Tangsan, Dewa Malaikat Kyorenshu juga meledakkan energi Dewa Malaikat yang ada di dalam dirinya. Jika orang ketiga melihat fenomena ini, mereka akan melihat dua warna saling bertabrakan antara emas kemerahan dan biru keemasan. Saling bertatapan, Dewa Laut Tangsan mengucapkan terima kasih karena sebelumnya sudah memberi peluang pada pertarungan sebelumnya. Dewa Laut Tangsan sudah yakin ia akan menang karena kelemahan terbesar Dewa Malaikat adalah Tangsan sendiri. Dan jika Dewa Laut Tangsan memenangkan pertarungan ini, maka ia akan mengampuni Dewa Malaikat Kyorenshu serta membiarkannya pergi. Karena sejatinya mereka berdua tidak memiliki dendam yang terlalu mendalam. Akan tetapi Dewa Malaikat Kyorenshu mendengus dingin dan berkata, "Tangsan, jika kau ingin mempengaruhi keyakinanku, teruslah bermimpi." Lalu Dewa Malaikat Kyorenshu meminta Dewa Laut Tangsan bertarung dengan masing-masing kekuatan dewa yang mereka miliki. Setelah mendengar apa yang dikatakan Dewa Malaikat Kyorenshu, Dewa Laut Tangsan menghela nafasnya dan dengan segera mengeluarkan armor Sigurd Raymond di depan Dewa Malaikat Kyorenshu. Dewa Malaikat Kyorenshu tidak heran melihat armor Dewa Laut Tangsan. Karena menurut ingatan sebelumnya, semua keilahian akan memiliki pakaian armor mereka sendiri. Akan tetapi yang tidak bisa dipahami oleh Dewa Malaikat Kyorenshu adalah 8 sayap yang berada di punggung Dewa Laut Tangsan. Sayap ini melebihi sayap yang dimiliki oleh Dewa Malaikat, apalagi jumlah sayapnya ada 8. Dan sejak kapan Dewa Laut memiliki sayap? Kemudian mereka pun bertarung satu sama lain menggunakan taijutsu mereka dan saling menunjukkan keilahian dewa siapa yang paling kuat. Kemudian Dewa Malaikat Kyorenshu terhenti sejenak. Ia masih kebingungan. Memang semua dewa bisa terbang dan itu tidak perlu diragukan lagi. Namun sebagai penguasa langit, Dewa Malaikat adalah memiliki kemampuan terbang yang paling unggul. Dan sedangkan Dewa Laut seharusnya unggul di lautan. Akan tetapi Tangsan berbeda, ia memiliki sayap dan lebihnya ia mahir dalam berperang di udara. Bagaimana itu bisa dijelaskan oleh Dewa Malaikat Kyorenshu? Tidak hanya sampai di situ, lagi-lagi Dewa Malaikat dibuat terkejut karena melihat warna cincin roh dari Dewa Laut Tangsan, yang mana 9 merah dan 1 biru emas, untuk martial soul rumput biru perak. 10 cincin roh yang menyilaukan terlihat di depan mata Dewa Malaikat Kyorenshu. Setelah kejutan ini, dengan cepat Dewa Malaikat Kyorenshu menenangkan pikirannya dan kemudian perlahan mengangkat pedang malaikatnya. Pertempuran tingkat dewa di ambang batas, Dewa Malaikat versus Dewa Laut. Keduanya saling berhadapan. Selanjutnya emas murni dan biru keemasan membentuk cahaya yang menyilaukan di langit. Indra surgawi mereka saling berbenturan.
Dewa laut didukung oleh laut, dewa malaikat didukung oleh sinar matahari. Pada saat yang sama, setelah semua energi matahari terkumpul di pedangnya, dewa malaikat Kerinshu melesat dengan kecepatan tinggi. Dewa Laut Tangsan menghela nafasnya, kemudian muncul gelombang samudra yang besar mendekati arah serangan dewa malaikat. Dewa Laut juga menggunakan bentuk pertama dari Golden Titan Halberd-nya, yaitu badai tidak tetap. Dengan Golden Titan Halberd Dewa Laut Tangsan membuat perlahan pedang dewa malaikat mulai berhenti perlahan. Perasaan dewa malaikat Kerinshu langsung berubah. Ia mulai kehilangan koneksi dari pedang malaikatnya. Setelah tahu bahwa koneksi dengan pedangnya terputus, dewa malaikat Kerinshu langsung cepat bereaksi dengan bergerak dengan cepat dari jarak 10 km. Tidak heran jarak 10 km dapat ditempuh oleh dewa dalam sekejap. Setelah berhasil menggenggam kembali pedang malaikat, dewa malaikat Kerinshu menggabungkan dirinya dengan pedang, dan pedang itu mengarah ke dada dewa Laut Tangsan. Melihat dadanya hampir terkena serangan pedang malaikat, dewa Laut Tangsan menggunakan langkah hantunya yang lebih sempurna saat ini setelah mencapai level dewa. Matahari menjadi latar dari dewa malaikat Kerinshu. Dengan melihat dewa Laut Tangsan menghindar, dewa malaikat mengangkat pedangnya lagi dan mengucapkan kata penghangkiman malaikat. Suara terbelahnya atmosfer oleh pedang dewa malaikat ini benar-benar dapat terlihat dari kejauhan. Dewa Laut Tangsan merasakan panas terik yang tak tertandingi menyebar ke seluruh tubuhnya. Segera, Sigurd Raiman merilis cahaya biru untuk menutupi panas tersebut. Dewa manapun pasti akan terluka dan cedera serius saat terkena cahaya penghakiman malaikat ini. Karena cahaya penghakiman mengandung kekuatan suci yang terlalu kuat, dan itu pada dasarnya adalah api suci yang memanfaatkan kekuatan suci matahari. Akan tetapi, sebagai dewa laut, Tangsan memiliki atribut cahayanya sendiri, yaitu menggabungkan cahaya dengan air. Dewa Laut Tangsan mengatakan Sigurd Devor. Seketika gelombang dengan 10 meter melonjak dengan cahaya kebiruan yang memaksa cahaya penghakiman malaikat terpundur. Seketika mata dewa malaikat Kerinshu menyala. Sebagai pengendali cahaya penghakiman, ia secara alami bisa merasakan perlawanan yang sangat kuat dari dewa Laut Tangsan dengan menggabungkan cahaya dan air. Akan tetapi, dewa malaikat Kerinshu merubah cahaya penghakiman menjadi sebuah bola-bola cahaya murni raksasa. Dewa malaikat juga menambahkan kekuatan malaikat ke bola raksasa tersebut. Suhu di antara bola itu terus naik, bahkan lebih tinggi. Dewa malaikat Kerinshu ingin menggunakan energi yang menakutkan untuk menghajar dewa Laut Tangsan. Kini dewa laut terkurung oleh bola-bola api yang sangat panas itu. Untuk menghindari serangan dewa malaikat Kerinshu, dewa Laut Tangsan menggunakan kemampuan tulang roh dari Daming. Seekor naga biru keluar dari bahu kanannya. Kemudian dewa Laut Tangsan berhasil keluar dengan menggabungkan kekuatan naga biru Daming dengan lautan, sehingga membentuk kekuatan baru yaitu True Moon Water. Namun bola-bola cahaya milik dewa malaikat belum menghilang. Sebaliknya, dewa malaikat Kerinshu terus-menerus menambahkan kekuatan malaikatnya ke bola-bola itu. Dengan True Moon Water, naga raksasa yang besarnya 100 meter itu menghantam ke arah bola-bola cahaya milik dewa malaikat Kerinshu. Lalu suara ledakan yang sangat besar terjadi. Bola-bola cahaya atau True Sunfire dan True Moon Water hilang secara bersamaan. Dewa malaikat Kerinshu terlempar ke belakang. Akan tetapi ia tidak khawatir karena ia yakin dewa Laut Tangsan pasti menerima serangan balik yang sangat besar. Tujuan sebenarnya dari dewa malaikat Kerinshu adalah menghabiskan kekuatan surgawi dari dewa Laut Tangsan. Karena itu, ia terus-menerus menambahkan panas pada bola-bola cahaya atau True Sunfire. Apakah dewa Laut Tangsan akan kalah atau dewa malaikat akan menyesal karena telah menjadi musuh dari dewa Laut Tangsan? Nah, bagaimana kelanjutan pertempuran antar dewa ini? Kita lanjutkan di spoiler selanjutnya ya. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Bye bye.